kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yoga. Kami dari kelompok 3 PKAPS, pemecahan masalah pada kendala pemasaran digital produk di PT Mayora Indah Tbk. Kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Firman Yoga. Yang kedua Fatma Ulfa Fidatu R. Kemudian Gilang Baskara Mukti. Kemudian ada Mita India Warga dan Indra Stian Rul Fajri. Kemudian deskripsi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. PT Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industri yang telah diakui keberadaannya secara global. Sejarah singkat mengenai PT Mayora Indah Tbk, perusahaan ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977. Telah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di Indonesia. Oke, next. Oke, dilanjut lokasi PT Mayora Indah yang beralamat di Jalan Romang Raya, Jakarta Barat. Alamat kantornya Gedung Mayora Jalan Romang Raya, Jakarta Barat, dan alamat pabriknya terdapat 3 tempat. PT Mayora Indah di Jalan Telesonik Jatake Tangerang, lalu PT Torabika Eka Semesta di Jalan Raya Serang, kilometer 12,5, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Dan terakhir PT Kakao Mas Gemilang, Jalan Dan Mogot, kilometer 19, Batu Cepet, Tangerang. Oke, untuk selanjutnya untuk bidang kegiatan dari PT Mayora sendiri memiliki 6 divisi, yaitu untuk divisi pertama ada divisi biskuit. Untuk merek dagangnya sendiri ada Aroma, Mari Susu, terus Roma Mari Susu Gold, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk divisi yang kedua yaitu ada divisi Kembang Gula. Di divisi Kembang Gula sendiri untuk merek dagangnya ada Kopiko, Kopiko Cappuccino, dan lain-lain. Kemudian masuk ke divisi wafer. Untuk divisi wafer sendiri merek dagangnya ada Beng Beng, Beng Beng Max, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk divisi coklat itu ada Coki Coki, Drink Beng Beng. Kemudian masuk ke divisi kopi ada Turabika Duo susu, dan berbagai macam lainnya. Kemudian untuk divisi yang terakhir itu divisi makanan kesehatan. Itu untuk merek dagangnya ada Energien Cereal, Energien Oat Milk, dan Prima Koreal. Mungkin lanjut ke next slide. Kemudian untuk permasalahan yang pernah terjadi di PT Mayora sendiri itu hampir sama dengan permasalahan PT-PT lainnya, yaitu mengenai pandemi corona yang membuat sektor industri harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya yaitu mengenai teknologi digital di bidang pemasaran. Meski demikian, digital marketing tidak sepenuhnya mulus diterapkan perusahaan makanan minuman seperti layaknya di PT Mayora Indah Tbk ini sendiri. Ya, mengenai topik permasalahan yang akan dipecahkan. PT Mayora Indah Tbk Persero dan bersaing tentu saja menggunakan strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen, dan pesaing. PT Mayora Indah Tbk berada pada posisi question mark, yang artinya produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah.
Mangsa pasar yang rendah menjadi awal kendala dalam pemasaran digital pada produk PT Mayora dan mengalami penurunan saat pandemi. Berdasarkan analisis, ada 4 kendala utama digital marketing belum efektif mendorong pesan produsen industri makanan maupun minuman. Antara lain, adanya faktor mental stage, saluran digital rata-rata memiliki pasar anak muda, channel digital tergantung pengguna dan topik yang sedang ramai. Terakhir adalah hiperaktif atau kecenderungan perilaku pengguna digital sangat aktif berpindah dari satu media ke media sosial lainnya. Next. Prinsip dan etika PT Mayora Indah Tbk. Pokok-pokok etik kode etik perseroan didasarkan pada 7 prinsip Mayora, yaitu quality, efficiency, innovation, passion, wisdom, responsibility, dan confidence. Kode etik perseroan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi segenap anggota yang bergabung dalam keluarga besar perseroan dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah PT Mayora Indah Tbk, di mana dalam memecahkan masalah tersebut, PT Mayora Indah Tbk ini menerapkan berbagai strategi, di antaranya yang pertama, menggandeng e-commerce dan influencer sebagai alat promosi dan pemasaran digital, seperti menggandeng Prilly Latuconsina sebagai brand ambassador Sleole yang kemudian dipasarkan produknya melalui Shopee maupun media sosial seperti Instagram dan Facebook. Nah, yang kedua itu ada menciptakan suatu komunikasi di sosial media sebagai tempat yang baik bagi perusahaan dalam menciptakan interaction, conversation, maupun engagement. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari proses perekrutmen, di mana perusahaan ini merekrut karyawan yang memiliki kemampuan dapat memimpin pasar. Yang keempat, meningkatkan kekuatan produk yang dinilai memberi implikasi signifikan. Yang kelima, memberi nilai kepada konsumen lewat produk dengan harga yang terjangkau. Yang keenam, melakukan inovasi produk. Yang ketujuh, mengadakan event agar para masyarakat mengetahui lebih dalam tentang perusahaan PT Mayora Indah Tbk dengan adanya event marketing. Yang terakhir yaitu ada website, di mana perusahaan ini menyebarkan informasi melalui website yang dinilai sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders. Next. Kesimpulan, PT Mayora Indah Terbuka merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia karena produknya telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian PT ini juga mampu menghadapi masalah, salah satunya beradaptasi di masa pandemi COVID, dan dalam pemecahan topik yang kami ambil ini, PT Mayora Indah Tbk dapat menerapkan strategi yang tepat seperti menggandeng influencer, menginovasi produk, maupun penyebaran informasi lewat website. Yang selanjutnya yaitu saran yang akan disampaikan teman saya. Oke, untuk saran kepada perusahaan PT Mayora Indah Terbuka, pertama untuk memaksimalkan strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dapat berkonsultasi dengan konsultan di bidang pertanian untuk mengetahui strategi prioritas yang paling tepat diterapkan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, diharapkan mampu menetapkan posisi pasar guna mengkomunikasikan keunggulan produk dari perusahaan kepada konsumen. Dan yang ketiga, diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak timbul keluhan-keluhan yang ditunjukkan oleh agen supaya tidak berpaling kepada produk lain. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Firman. Dan Sekian tadi yang ada dapat kami daftar sampaikan yang menjadi atas sumber referensi dari kelompok kita. sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya